Jauh di utara Pulau Sulawesi, terhampar tanah subur yang dikelilingi pegunungan megah dan danau-danau biru yang tenang. Inilah tanah Minahasa, rumah bagi suku yang gagah berani dengan sejarah yang kaya. Namun, tahukah kalian bagaimana asal-usul nenek moyang mereka? Di balik keindahan alamnya, tersimpan sebuah legenda kuno yang menjadi fondasi budaya dan kepercayaan masyarakat Minahasa. Ini adalah kisah tentang Toar dan Lumi Muut, sebuah mitos penciptaan yang menjelaskan dari mana mereka berasal dan mengapa alam di sekitar mereka begitu dihormati. Kisah ini bukan sekadar dongeng, melainkan sebuah cerminan tentang larangan, takdir, dan bagaimana peristiwa masa lalu membentuk bentang alam yang kita lihat hari ini. Mari kita selami bersama legenda epik dari tanah Minahasa. Pada zaman dahulu kala, saat dunia masih sepi dan sunyi, di tanah Minahasa yang belum berpenghuni, terjadilah sebuah keajaiban. Dari sebuah batu besar yang diselimuti lumut hijau tebal, lahirlah seorang wanita. Ia tidak memiliki ayah, ia tercipta murni dari kekuatan alam. Wanita ini diberi nama Lumi Muut. Lumi Muut tumbuh menjadi sosok yang luar biasa cantik dan bijaksana. Ia adalah manusia perempuan pertama yang menjejakkan kaki di tanah itu. Waktu berlalu, dan Lumi Muut pun melahirkan seorang putra. Putra tunggalnya ini tumbuh menjadi pemuda yang gagah perkasa, kuat dan cerdas. Namanya adalah Toar. Mereka berdua, Lumi Muut dan Toar, hidup berdampingan di tanah yang subur itu. Mereka adalah cikal bakal, nenek moyang pertama dari seluruh suku Minahasa yang kita kenal sekarang. Toar tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangguh. Lumi Muut, sebagai seorang ibu yang bijaksana, menyadari bahwa putranya perlu mencari pasangan hidup untuk melanjutkan keturunan. Namun, ada satu masalah besar. Di tanah itu, hanya ada mereka berdua. Pernikahan sedarah adalah sebuah pantangan yang tidak boleh dilanggar. Untuk mencegah hal itu terjadi, Lumi Muut membuat sebuah rencana. Ia memanggil Toar dan memberinya sebuah perintah yang sangat penting. Ia berkata, "Anakku Toar, pergilah engkau berkelana ke arah timur. Carilah jodohmu di sana. Sementara itu, ibu akan berjalan ke arah barat." Sebelum mereka berpisah, Lumi Muut memberikan sebuah peringatan keras, sebuah larangan yang tak boleh dilanggar. "Ingat baik-baik, nak, jangan pernah engkau menikahi seorang wanita yang memakai kain tenun dari kulit kayu dengan corak yang sama, persis seperti milikmu. Kain yang mereka kenakan adalah penanda identitas mereka." Dengan syarat ini, Lumi Muut berharap takdir tidak akan mempertemukan mereka kembali sebagai pasangan. Maka, dengan berat hati, ibu dan anak itu pun berpisah, menempuh jalan yang berlawanan, dengan harapan menemukan takdir mereka masing-masing. Toar mematuhi perintah ibunya. Ia berjalan ke arah timur, melintasi hutan lebat, menyeberangi sungai deras, dan mendaki gunung-gunung tinggi. Perjalanannya sangat jauh dan memakan waktu bertahun-tahun. Ia melihat banyak tempat, mengalami berbagai petualangan, namun tak kunjung menemukan wanita yang dicarinya. Suatu hari, setelah sekian lama berkelana, ia tiba di sebuah desa yang damai. Di sana, ia melihat seorang wanita yang luar biasa cantik sedang duduk menenun kain. Keanggunan dan parasnya langsung memikat hati Toar. Begitu pula sang wanita, ia terpesona oleh kegagahan Toar. Tak butuh waktu lama, benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Keduanya merasa telah menemukan belahan jiwa dan sepakat untuk menikah. Toar merasa perjalanannya yang panjang akhirnya membuahkan hasil. Namun, saat persiapan pernikahan sedang berlangsung, sebuah detail kecil menarik perhatian Toar.
Ia melihat kain tenun dari kulit kayu yang dikenakan oleh calon istrinya. Jantungnya berdebar kencang. Corak dan pola pada kain itu persis sama dengan kain yang ia kenakan, kain peninggalan ibunya. Sebuah perasaan tidak enak mulai menyelimuti hatinya. Toar teringat akan larangan keras ibunya bertahan-tahan yang lalu. Dengan suara bergetar, ia memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai calon istriku yang cantik, bolehkah aku tahu siapa nama orang tuamu?" Wanita itu tersenyum lembut dan menjawab, "Aku tidak memiliki seorang ayah. Ibuku bernama Lumimut." Dunia Toar seakan runtuh seketika. Wanita yang sangat ia cintai, yang hendak ia nikahi, ternyata adalah Lumimut, ibunya sendiri. Lumimut pun terkejut, bukan kepalang. Setelah berkelana begitu jauh ke barat, takdir justru mempertemukannya kembali dengan putranya dalam situasi yang tak terduga ini. Mereka berdua soma-soma telah melanggar pantangan suci. Rasa cinta mereka kini bercampur dengan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Menyadari kesalahan fatal yang telah mereka perbuat, Toar dan Lumimut tahu bahwa mereka tidak bisa bersama sebagai suami istri. Mereka harus berpisah untuk selamanya demi menegakkan aturan leluhur dan mencegah hal serupa terjadi pada keturunan mereka di masa depan. Namun, perpisahan kali ini harus menjadi perpisahan yang abadi dan nyata. Dengan kesaktian yang mereka miliki, mereka berdiri di dua tempat yang berbeda. Dengan kekuatan batin, mereka menghentakkan kaki ke tanah dan mendorongnya sekuat tenaga. Ajaib, tanah di antara mereka terbelah, terangkat, dan berubah bentuk. Tempat yang mereka injak dan sentuh saat berpisah secara dramatis berubah menjadi gunung-gunung yang menjulang tinggi dan lembah-lembah yang curam. Peristiwa inilah yang menurut legenda menciptakan bentang alam Minahasa yang kita kenal sekarang, menjadi batas fisik yang memisahkan mereka untuk selamanya. Dan sebagai pengingat abadi akan asal-usul mereka, batu besar tempat Lumimut pertama kali tercipta masih ada hingga kini. Batu itu dikenal sebagai Watu Lumake, yang berarti batu yang ditumbuhi lumut. Batu ini dipercaya sebagai sisa dari wujud Lumimut sebelum ia menjadi manusia, sebuah monumen sakral dari kisah penciptaan suku Minahasa. Kisah Toar dan Lumimut lebih dari sekadar mitos asal-usul. Legenda ini menanamkan nilai-nilai yang sangat penting bagi masyarakat Minahasa. Larangan pernikahan antara Toar dan Lumimut menjadi dasar bagi sistem marga atau fam di Minahasa. Sistem ini mengatur dengan ketat siapa yang boleh dan tidak boleh menikah untuk mencegah terjadinya perkawinan sedarah. Setiap marga memiliki jejak leluhur yang jelas, memastikan garis keturunan tetap terjaga. Selain itu, legenda ini mengajarkan betapa pentingnya menghormati adat dan larangan leluhur. Melanggarnya bisa mendatangkan malapetaka, seperti yang dialami Toar dan Lumimut. Alam sekitar pun dipandang dengan penuh hormat. Gunung, lembah, dan sungai bukanlah sekadar formasi geologis, melainkan manifestasi fisik dari peristiwa sakral di masa lalu. Mereka adalah saksi bisu dari sejarah nenek moyang. Watu Lumake menjadi simbol kesakralan asal-usul, tempat di mana kehidupan dimulai. Dengan memahami kisah ini, kita tidak hanya belajar tentang mitologi, tetapi juga tentang bagaimana sebuah masyarakat membangun identitas eceran sosial dan hubungannya dengan alam melalui serita-serita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya dari seluruh Nusantara. Sampai